Halo teman rebahan, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat terus ya. Di video kali ini, Mimin akan membahas manhwa yang berjudul Kembali Setelah 10.000 Tahun. Yang dimana di video kali ini Mimin akan membahas chapter 18 dan 19. Bagi yang baru mampir, silahkan like dan klik tombol subscribe-nya agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian di video ini ataupun video sebelumnya. Tanpa basa-basi lagi, langsung simak saja videonya. Kang Wo pun mencoba menyerap Magic Stone itu dengan Predation-nya. Magic Stone itu meleleh dan terserap ke dalam Predation. Kang Wo juga merasakan kekuatan yang ia serap pun meningkat. Kang Wo pun berkata di dalam pikirannya. Oh, lumayan juga, ini memberikanku demonic energy yang setara dengan satu monster. Aku jadi bisa meningkatkan kekuatan 2 kali lipat dalam pengumpulan demonic energy. Sepertinya aku tidak perlu menjual mana stone lagi. Kang Wo pun mengambil ponselnya lalu mengetik pesan kepada Seolah sembari berkata di dalam pikirannya. Lagian, aku sudah dapat banyak uang dalam beberapa hari ini, untuk sementara aku tidak perlu untuk pergi ke pertukaran mana stone. Kang Wo pun memasukkan ponselnya ke dalam jaketnya lalu berpikir untuk mencoba kekuatan barunya. Omong-omong, aku masih punya banyak waktu, dan aku juga mau mencoba atributku lagi, bagaimana kalau aku menggila sebentar. Kang Wo pun melepaskan jaketnya dan mengikat lengan jaketnya ke celananya, menghela nafas lalu melompat ke atas dengan sangat cepat. Kang Wo lalu menggunakan kekuatan terbangnya dan melayang di antara pepohonan. Kang Wo melihat daerah di sekitarnya dan berkata di dalam pikirannya. Kalau dipikir-pikir, aku belum melihat monster boss Lizardman, aku mau mencoba menyerap mana stone yang berkualitas tinggi. Pepohonannya membuat pandanganku terbatas, demonic energiku tidak cukup untuk menggunakan Authority of Observation. Namun tiba-tiba, Kang Wo mendengar suara dari arah selatan. Kang Wo pun mendengar suara itu dan mengenal suara itu. Suara ini kan, Taesu. Ternyata, di sisi selatan, Taesu sedang bertarung dengan 2 orang dari member partinya. 2 orang dari member partinya berkhianat. Kang Wo menuju ke sana dan mengamati dengan seksama. Salah seorang dari mereka berkata, dasar otak-otot, sifat keras kepalamu itu menjijikkan. Itu cocok dengan wajahnya, tapi dia lebih gigih dari yang kukira, ucap salah seorang lagi dari mereka berdua. Kang Wo pun melihat hal itu dan berkata di dalam pikirannya. Apa yang terjadi? Ini jelas bukan situasi normal. Kang Wo pun melihat di belakang Taesu, ada seorang pria pingsan dan mengalami luka di kepalanya. Kang Wo langsung mengenali pria itu dan berkata di dalam pikirannya. Kenapa? Bukannya dia Rock, orang yang mencoba mencari party. Taesu pun berkata kepada mereka berdua dengan nada kesal. Kenapa? Orang itu, kenapa kalian menyerang anggota satu party kalian? Mereka berdua pun kesal dan berkata kepada Taesu. Brengsek, suaramu nyaring banget. Bagaimana kalau suaramu itu menarik Lizardman, ucap salah satu dari mereka berdua. Jawab saja aku, tanya Taesu dengan kesal melihat mereka berdua. Kang Wo pun berkata di dalam pikirannya. Sekilas aku tahu kalau dia telah dikhianati, sepertinya para bajingan itulah Chaos Player yang dirumorkan, sudah kuduga bukan aku. Taesu pun mengulang pertanyaan itu kepada mereka berdua. Kenapa kalian? Namun salah seorang dari mereka berdua maju untuk menyerang Taesu dan berkata. Tutup mulutmu dan lakukan saja apa yang kami katakan. Taesu pun menangkis serangan itu dari tamengnya, serangan mereka berdua pun tertangkis dengan mudah oleh Taesu. Mereka berdua kesal melihat hal itu dan berkata. Dia sungguh menyulitkan. Apa dia awakener tahap kedua? Kenapa dia sangat keras? Ucap dari salah satu mereka berdua. Taesu pun meladeni mereka berdua sambil memegang erat tamengnya dan berkata. Seperti yang kalian mau, aku tidak akan kalah dengan mudah. Mereka berdua melihat hal itu, salah satu dari mereka berdua berkata. Yah, sepertinya dia awaken sebuah atribut high rank. Tapi tetap saja seseorang yang belum mencapai awakening tahap ketiga tidak akan bisa mengalahkan kami, ucap salah satu dari mereka berdua. Salah satu dari mereka berdua pun menyiapkan kapaknya dan siap untuk mengalahkan Taesu, dia berkata. Sekarang, mari kita akhiri. Kau tahu kan kita tidak boleh membunuhnya. Ucap salah satu lagi dari mereka berdua. Tentu saja, ucapnya dengan menjilat kapaknya dengan lidahnya. Kang Wo melihat hal itu dan berkata di dalam pikirannya. Mereka tidak boleh membunuh dia. Apa maksudnya itu? Aku datang ke sini karena aku penasaran, tapi... Kang Wo pun mengingat tentang pertemuannya pertama kali bersama Taesu. Kang Wo masih ragu-ragu untuk menolongnya dan berkata di dalam pikirannya. Apa aku harus membantunya? Salah satu dari mereka berdua pun berkata sambil menggunakan demonic energy miliknya. Angkat shieldmu otak-otot, ini akan sedikit sakit loh. Kang Wo melihat hal itu dan terkejut mereka bisa menggunakan demonic energy sambil berkata di dalam pikirannya. Tunggu, itu kan.
Kang Wo langsung keluar dari tempat persembunyiannya dan berkata di dalam pikirannya. Demonic Energy, siapa sebenarnya mereka? Salah satu dari mereka berdua pun berkata. Hah, siapa kau? Apa kau orang lewat? Salah satu lagi dari mereka berdua pun berkata. Dia sungguh tidak beruntung, karena kau sudah melihat kami. Jangan pikir kau bisa pergi hidup-hidup. Taesu pun melihat Kang Wo dan berkata di dalam pikirannya. Tuan Kang Wo. Mereka berdua pun bersiap menyerang Kang Wo, salah satu dari mereka berdua pun berkata. Untuk orang itu, kita tidak harus menangkapnya hidup-hidup, kan? Begitulah, kuota kita sudah terpenuhi dengan mereka berdua, ucap salah seorang lagi dari mereka berdua. Hehe, apa itu benar? Baiklah kalau begitu. Bagaimana kalau aku memotong keparat ini? Taesu pun berteriak ke arah Kang Wo dan berkata, Tuan Kang Wo, awas. Namun Kang Wo berhasil meninju salah satu dari mereka berdua, salah satu lagi melihat hal itu dan terkejut dengan apa yang dilihatnya dan berkata, apa yang kau lakukan? Kenapa tiba-tiba begitu? Salah seorang dari mereka berdua pun terkejut dan berkata, bukan, ada yang aneh. Namun Kang Wo langsung menghajarnya lagi dengan tangannya. Taesu melihat hal itu dan tidak bisa berkata apa-apa. Orang yang dihajar Kang Wo pun habis dihajar babak belur olehnya. Taesu pun berkata, Tuan Kang Wo. Salah satu lagi dari mereka berdua kesal dan marah melihat hal itu dan berkata sambil mengayunkan pedangnya ke arah Kang Wo dengan demonik energinya. Bangsat! Kang Wo langsung menggunakan kekuatan Power of Destruction dan menghajarnya sampai terpental ke arah pohon. Ia pun tidak bisa berdiri atas serangan dari Kang Wo. Kang Wo pun memegang kepala dari temannya dan berkata kepadanya sambil mengarahkan pandangannya ke arah Kang Wo. Hoi, biar ku beri kau pertanyaan. Kau, dari mana kau mendapatkan demonic energy? Ia pun terkejut mendengar hal itu dan berkata, Kekeparat, bagaimana kau tahu demonic energy? Namun Kang Wo menghantam kepalanya ke tanah dengan keras. Kang Wo berkata, aku duluan yang bertanya, jawab pertanyaanku. Pria itu pun menahan rasa sakit dari hantaman keras. Kang Wo kembali bertanya kepadanya dengan menggunakan kekuatan Authority of Fear miliknya. Aku tanya sekali lagi, kau akan bisa sebentar lagi. Pria itu pun ketakutan apa yang dilihatnya dan mengatakan sejujurnya. Guild Master, sang Guild Master. Temannya pun berteriak dan berkata, diamlah Seo Taiho, apa kau sudah gila? Kang Wo melihat ke arahnya dan berkata sambil kesal. Kau, jangan ikut campur. Temannya pun kecampak jauh beberapa meter hingga pingsan. Kang Wo mengarahkan pandangannya kembali kepada orang itu. Jadi, kau bilang, Guild Master, dan nama guildnya. Orang itu pun berkata sekuat-kuatnya. Andras. Nama guildnya Andras. Orang itu pun sangat ketakutan melihat kekuatan Kang Wo dan berkata. Guild Master kami membagikan kekuatan itu melalui ritual. Ritual macam apa? Kata Kang Wo bertanya. Itu, namun orang itu ketakutan untuk mengatakan hal itu kepada Kang Wo. Kang Wo pun mencekram mukanya dan berkata sambil menggunakan kekuatannya. Sepertinya kau masih belum sadar, speak. Orang itu pun ketakutan dan berkata. Ritualnya? Ritualnya itu. Namun sesaat mengatakan itu, orang itu mengalami kejang-kejang di seluruh tubuhnya, mulutnya mengeluarkan busa putih dengan matanya mengalami air mata, orang itu pun langsung meninggal di tempat. Kang Wo pun berkata. Sambil berkata di dalam hatinya. Ada sesuatu yang dimasukkan ke dalam tubuh mereka yang akan membunuh mereka jika mereka membocorkan informasi mengenai ritual. Taesu langsung menemui Kang Wo dan berkata. Halo, apa mungkin kau, Kakwoshi, kau Kang Wo-shi kan? Kang Wo pun menoleh ke arah Taesu dan berkata. Itu benar. Di sisi lain, Rock yang pingsan itu pun akhirnya sadar, ia pun berkata. Apa yang sedang? Ia pun melihat Taesu berbicara kepada Kang Wo, Taesu berkata. Ternyata benar, kau adalah Kang Wo-shi yang kutemui sebelumnya. Taesu pun menoleh ke arah Rock itu dan berkata. Kau sudah bangun, Taehyun-shi. Ternyata nama Rock tersebut adalah Taehyun. Taehyun pun berkata. Taesu Nim. Kang Wo pun menoleh ke arahnya, Taesu pun menjelaskan apa yang terjadi. Lihat, seorang player bernama Oh Kang Wo menyelamatkan kita. Taehyun pun berdiri dan berkumpul kembali bersama Taesu. Taesu pun menoleh ke arah Kang Wo dan berkata. Bukannya belum lama ini kau masih di Get Rank E? Kang Wo pun terkejut mendengar pertanyaan Taesu dan berkata. Waktu itu aku hanya di sana karena keadaan khusus. Taesu pun mengingat kejadian di mana pertama kali mereka bertemu dan berkata. Jadi dari awal kau bukan player pemula. Benar, kata Kang Wo. Jadi itu maksudmu waktu saat kau bilang kau punya rencana? Ngomong-ngomong terima kasih, kami pasti terbunuh oleh bajingan-bajingan gila itu jika bukan karenamu, ucap Taesu sambil memegang tangan Kang Wo dan tertawa.
Kang Wo pun tidak bisa berkata apa-apa dan hanya tertawa. Taehyun pun berkata, "Ah, aku juga berterima kasih." Namun ucapannya tidak terdengar Kang Wo karena tawa besar dari Taesu. Taesu pun berkata, "Wow, mungkin ini yang dimaksud orang kau harus punya banyak teman dan koneksi. Siapa sangka Kang Wo si adalah player level tinggi, aku pasti akan membalas hutang ini." Kang Wo pun tidak bisa berkata apa-apa melihat sikap Taesu dan berkata, "Haha, ya, makasih." Taesu pun mengganti topik pembicaraan mereka dan membahas tentang dua orang itu yang dikalahkan oleh Kang Wo. Taesu berkata, "Ngomong-ngomong, para bajingan dari Guild Andras itu, aku sudah tahu kalau reputasi mereka itu buruk, tapi aku masih belum habis pikir melihat mereka menggunakan Chaos Player." Taesu pun mengambil ponsel di sakunya dan berkata sambil mencari nomor untuk menghubungi pihak berwajib. "Aku akan segera melaporkan hal ini, supaya Warang Squad segera bertindak." Kang Wo pun berkata mendengar Taesu menyebutkan tentang Warang Squad. Warang Squad. Taesu pun menjelaskan hal itu kepada Kang Wo sambil mencari nomor dari pihak Warang Squad. "Mereka adalah player yang berada di bawah perintah langsung pemerintah. Jika kita melaporkan Guild Andras menggunakan Chaos Player, mereka akan langsung menyelidikinya." Kang Wo pun berpikir sejenak mendengar penjelasan itu dari Taesu lalu berkata, Benarkah? Taesu, untuk sekarang jangan laporkan kejadian ini." Taesu pun bingung mendengar hal itu dari Kang Wo dan berkata, Apa yang ingin kau lakukan?" Namun sebelum Taesu melanjutkan omongannya, Kang Wo berkata, "Aku sendiri yang akan mengurus Guild Andras." Taesu pun terdiam sejenak dan berkata, "Kalau itu Kang Wo Hyung Nim yang minta, baiklah aku mengerti." Kang Wo pun bingung mendengar Taesu memanggilnya Hyung Nim namun ia tidak menghiraukannya dan berkata, "Ya, jadi lupakanlah semua yang sudah terjadi di sini dan..." Namun, belum selesai Kang Wo berbicara, Taesu langsung duduk dan menghormati Kang Wo sambil berkata, "Aku pria sejati, Kang Taesu. Aku masih hidup berkat Hyung Nim. Aku akan membantu tujuan Hyung Nim. Bersama-sama mari kita tegakkan palu keadilan pada Guild Andras bajingan itu." Kang Wo pun bingung melihat hal yang dilakukan Taesu dan berkata, kejahatan yang telah kita saksikan sendiri harus kita berantas sendiri. Bukannya begitu maksudmu Hyung Nim?" Kang Wo pun berkata di dalam hatinya, "Ni orang ngomong apa?" Taesu pun bersemangat atas omongan dari Kang Wo dan berkata, "Sikapmu seperti para kesatria dunia murim. Bagus sekali. Aku fans dunia murim." Kang Wo tidak habis pikir melihat Taesu dan berkata di dalam hatinya, Lah. Taesu pun langsung berbakti kepada Kang Wo dan berkata, "Aku, Kang Taesu, telah jatuh hati pada sikap kesatria Hyung Nim. Kehormatan yang aku terima dari Hyung Nim saat ini, akan kubayarkan dengan berada di sisi Hyung Nim." Kang Wo pun tercengang mendengar hal itu. Kang Wo berkata di dalam hatinya, "Orang ini, membuatmu teringat dengan Balak." Nah sampai di sini saja video kali ini, jangan sampai ketinggalan video selanjutnya.